mano bintang menanggi hari. Kalaulah indah karenaulah Tuhan sayang, kalaulah indah karenaulah Tuhan, indahlah nyolah kami kemari, sampailah kemari. Indahlah kami sampai kemari. Pisanglah ane baola balai, pisanglah ane baola balai. Masalahnya sebuah peti di dalamlah peti. Masa sebuah di dalamlah peti. Utanglah ane dapatlah dibayi. Utanglah ane dapatlah dibayi. Utanglah nyolah budi mati, dibawalah mati. Utanglah budi dibawalah mati. Selamat malam sahabat budaya, senang sekali pada malam hari kita berjumpa kembali di obrolan budaya RRI Sibolga. Sahabat, perubahan zaman terkadang merubah sesuatu, baik perilaku, tingkah laku, dan sebagainya. Pada malam hari ini kita akan berbincang dan ngobrol santai dengan beberapa orang teman-teman saya yang sudah sangat kompetensi dalam bidangnya. Kesenian Sikambang yang merupakan kesenian dari daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah merupakan suatu seni budaya yang selalu melekat di masyarakat, di kehidupan masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Namun tentu saja banyak hal yang perlu kita perbincangkan, apalagi kondisi saat ini. Sebelum itu saya perkenalkan dulu narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Di paling ujung ada Pak Kastamansah Huta Barat. Selamat malam, sahabat budaya. Ya, beliau adalah seorang pemerhati seni budaya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kemudian di sebelah kanannya, ini yang paling cantik dari kami seluruhnya, Ibu Mulyasari SPD, seorang guru, ya, juga seorang pelatih tari. Nanti kita akan berbincang banyak. Dan di sebelah saya ini orang yang barangkali yang sudah cukup lama saya kenal sejak dulu-dulunya ketika masih remaja, masih sekolah, Ibu Siti Jubaidah SPD MM. Beliau ini adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sibolga. Nanti kita akan berbincang dan ngobrol dengan mereka tentang kesenian pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah ini. Sahabat budaya, inilah obrolan budaya Radio Republik Indonesia Sibolga. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Sahabat budaya, seperti sudah kami sampaikan tadi bahwa kita akan berbincang dengan beberapa orang narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya langsung kepada Pak Kastamansah. Pak Kastamansah ini sudah sangat dikenal pemerhati budaya di daerah kita ini. Saya ingin tahu dulunya sebenarnya kesenian Sikambang ini seperti apa ini Pak Kastamansah? Terima kasih kepada Pak Kairin
Selamat malam, salam sejahtera, damai dan bahagia bagi kita semua, sahabat budaya di mana saja berada. Kalau kita mengenang kembali tentang Sikambang, kebetulan saya kelahiran tahun 61, mulai tahun 67, usia 6 tahun, saya itu sudah punya ingatan dan sudah memahami sedikit banyaknya. Berarti waktu lahir belum punya ingatan, Pak? Ya, artinya itu kan belum apa lagi gitu. Jadi kebetulan kita anak-anak ini kan sering agak suka mengikuti perkembangan daripada kesenian ini, apalagi kalau ada istilah pesta persenian pernikahan. Kalau bahasa pesisir itu bernama baralek namanya. Baralek. Ini perlu juga kita jelaskan kepada sahabat budaya. Tapi memang zaman dulu seperti itu. Iya, acara baralek namanya. Itu kalau kita melihat memang situ nampak betul budaya daripada pesisir Sibolga Timur Tengah dan umumnya pantai barat pesisir Sumatera Utara ini. Karena sesungguhnya budaya pesisir ini bukan saja Sibolga Tapteng sebenarnya. Ini sudah mencakup pantai barat Sumatera Utara sebenarnya. Tapi kita termasuk pada malam hari ini adalah Sibolga Tapteng. Jadi kalau kita melihat pada saat itu memang itu sudah menjadi tren. Latar belakang apapun dia, apakah dia dari orang suku Batak, apakah dia suku Aceh, suku Melayu, suku Bugis, apakah itu keturunan dari Arab maupun keturunan dari India, tetap dia mengikuti acara adat pesisir Sibolga Timur Tengah itu dengan bersikambang itu. Karena dulu kegiatan daripada pengantin laki-laki yang nama istilah di Sibolga itu namanya marapule, calon pengantin itu harus dia dari rumah daripada rumah daripada sang marapule atau pengantin laki-laki itu. Di situ sudah nampak identitas dan jati diri masyarakat pesisir itu dengan acara sikambang itu, diiringi dengan sikambang. Jadi kemudian ada istilah itu tariannya yaitu Galombang Dobale namanya. Nah, diiringi terus sampai masuk ke tempat pengantin perempuan yang nama istilah Sibolga itu anak daro namanya. Berarti sebenarnya pada zaman dahulu itu kesenian sikambang itu masih tetap. Dari setiap pesta perkawinan baralek itu tetap ada. Tetap ada itu. Itu menjadi apa? Menjadi suatu keharusan. Dan dulu itu pada saat sebelum itu baralek kan ada memasang langit-langit namanya itu. Ya. Itu kalau pengetua adat itu kalau nggak cocok langit-langit itu dengan apanya itu acara baralek itu, apakah dia Galombang Dobale, apakah dia istilahnya Gala Sambilan, itu akan dilarang itu memakai apa itu? Persyaratan daripada langit-langit itu. Di situ ketat kali waktu itu pengetua adat untuk menguasai itu. Nah itu barangkali Pak Sonata. Zaman dulu itu kan setiap ada perhelatan pernikahan ya yang baralek itu, kesenian sikambang kita ini kan selalu tampil. Artinya ya ada beberapa bagian lah, misalnya pada malam hari, malam bayi ini segala macam pada pesta perkawinan juga. Di zaman dulu itu para masyarakat kita ini kan masih sangat antusias dengan namanya sikambang ini, ya kan? Ya betul. Dan itu tidak terbatas. Apakah itu terbatas pada status sosial? Bukan status sosial. Secara umum pada saat itu memang masyarakat pesisir itu suka dengan sikambang itu. Jadi pada saat itu tuh bisa saja berganti-ganti orangnya untuk ikut sikambang itu. Bukan tertentu satu grup itu saja. Ya maksud saya bukan grup, tapi status sosial masyarakatnya yang menanggap grup sikambang ini. Karena begini, dulu itu seperti kata Pak Kasabang, ada Gala Sambilan, ada Gala Dobale. Bukankah itu juga ukuran dari status itu? Iya betul. Kalau Gala Dobale itu biasanya itu kebutuhan orang terhormat, raja-raja. Gala 9 itu yang normal-normal lah hidupannya. Cuma acara sikambang itu tetap berlanjut dia. Artinya kalaupun barangkali itu seperti saya dulu, saya masih ingat dulu waktu itu adik ayah saya di kisar tahun 60-an, waktu itu dipestakan, kami iringi itu, kami anak-anak ikut mengiringi, kami itu. Itu memang dia dilaksanakan itu seperti apa yang saya bilangkan tadi, diiringi kepada oleh sikambang langsung ke rumah pengantin perempuan. Nah, itu biasanya bergala Dobale. Cuma waktu itu kita kan nggak begitu melihat masalah status sosialnya, tapi sekarang setelah belakangan berkembang ada pembedaan antara status sosial kan begitu. Ya itu yang saya maksud, bahwa
pada zaman dulu itu bahwa Gala 9 sama Gala 2 Balai itu merupakan gambaran dari status sosial, siapa yang melaksanakan, ya kan? Kalau yang orang seperti ini dia Gala 9, yang seperti ini Gala 2 Balai. Nah, itu jelas bahwa pada zaman dulu itu yang saya maksud adalah bagaimana masyarakat pada saat itu sangat menyenangi atau sangat menyukai si kambang ini harus ada. Itu yang saya maksud. Apakah karena dia tadi statusnya tadi, apakah karena statusnya dia, maka dia memanggil grup si kambang. Nah, yang saya maksud adalah antusias masyarakat zaman dulu itu kepada si kambang ini bagaimana? Begini, kalau apakah hanya sekedar hanya pesta perkawinan saja? Karena begini, ada yang beranggapan bahwa secara budaya, secara adat ini sekambang, tapi ketika orang menarik ke sisi estetika ini akan berbeda. Nah, maka tadi saya katakan bahwa si kambang itu hanya dilaksanakan ketika pesta adat pernikahan pesisir, atau pada zaman dulu itu ditampilkan juga di bagian-bagian lain yang tidak berhubungan dengan pesta perkawinan. Waktu itu ditampilkan juga pada saat barangkali tamu-tamu undangan pejabat datang ke daerah kita itu disambut oleh si kambang. Dulu itu. Itu poinnya yang saya maksud, bahwa dulu ternyata juga si kambang ini digunakan untuk menyambut para pejabat-pejabat. Bahkan saya beralih dulu ke Ibu Jubaidah. Ibu Jubaidah dulu kan termasuk juga penari, penari, bahkan di RRI juga sempat beberapa kali tampil. Kemudian selain itu beliau ini bergabung dalam suatu grup, kalau tidak saya dulu itu Sanggar Melati Putih, Ibu Jubaidah. Kebetulan begini, kenapa saya akan kepada Ibu Jubaidah dulu? Zaman dulu itu dia kan sebagai pelaku. Maka kita bicara adalah zaman dulu. Dia sebagai pelaku bagaimana ketika Ibu Jubaidah sebagai penari si kambang, ketika tampil di depan orang banyak, bagaimana masyarakat pada waktu itu melihat kesenian si kambang ini? Saya selaku pelaku budaya pada waktu dulu, perlu saya sampaikan, sejak kecil saya memang sudah ikut yang namanya grup si kambang ini, yakni pada usia masih SD. Saya sudah jadi penari untuk si kambang. Namun perlu juga saya sampaikan bahwa si kambang ini sejak zaman dahulu kala itu sudah eksis. Sudah eksis ya. Dan perlu juga saya tambahkan tadi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Mamanda Kastamansa tadi, bahwa si kambang ini zaman dahulu kala itu adalah merupakan satu pertanda bagi masyarakat Kota Sibolga untuk menyatakan mereka adalah orang berbudaya pesisir. Zaman dulu si kambang ini dilaksanakan dalam bentuk dua versi, yakni versi pertama apabila dia memotong kerbau, maka dia akan melakukan yang namanya Gala 2 Balai. Gala 2 Balai. Nah, apabila mereka memotong kambing, itu Gala 9. Nah, itulah versinya. Jadi terlihat dari apa yang mereka lakukan, apa kesanggupan mereka ketika ingin melakukan perhelatan tersebut. Dalam hal si kambang Gala 2 Balai dengan Gala 9 itu berbeda pula perniknya. Artinya kalau dia Gala 2 Balai, maka kita bisa lihat dari warna kareta-kareta dan warna karate kolok yang digunakan pada saat pesta si kambang tersebut. Pesta perkawinan itu. Iya, sahabat budaya, yang dimaksud oleh Ibu Jubaidah, kereta-kereta itu adalah sebuah tempat hiasan seperti tempat tidur yang dihiasi. Tapi istilah dalam pesisir Sibolga itu namanya kereta-kereta. Jadi supaya ada para sahabat budaya juga, ini kok di Sibolga ada kereta, kan begitu. Nah, karena kalau orang dari luar Sumatera pasti akan mengatakan kalau kereta itu pasti kereta api. Kereta api. Gitu, ya kan. Nah, jadi itu ada yang seperti itu. Nah, sekarang Ibu Jubaidah kan dulu kan tampil menari, ya kan, di perhelatan itu. Nah, bagaimana ketika itu tampil itu masyarakatnya itu melihat, apakah hanya sekedar bahwa di situ ada pesta lalu kita kumpul rame-rame atau gimana? Tidak.
itu pesta merupakan perhelatan adat, bukan Ya. hanya sekedar kumpul rame-rame. Ya. Kumpul yang ada di sana itu adalah perkumpulan yang masalah adat dan itu punya makna. Tidak hanya kumpul rame-rame saja. Selain kita itu berkumpul untuk melaksanakan perhelatan tentang adat, kemudian kita di situ juga bersilaturahmi antara seluruh keluarga. Makanya tadi saya katakan saya sering mengalami hal itu mulai dari kecil. Saya lihat dan saya bertanya kepada orang-orang tua dulu, oh kenapa ini berbeda, ini berbeda. Jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau perhelatannya itu dengan gala dua balik, maka pernak-perniknya itu memakai 12 warna. 12 warna. Ditambah dengan ada kain hitam yang dibuatkan sebagai apanya? Sebagai pembalutnya. Ya, itu diletakkan di atas kereta-kereta sebagai tempat marapule dan para tekolog sebagai tempat anak daronya. Iya. Nah, itu. Nah, kalau dia gala 9 itu yang disangkutkan di situ hanya 9 warna. 9 warna ditambah dengan sangkunonya namanya nanti itu ya. Sangkunonya itu ada kain hitam dipitakan. Nah, itu diletakkan di sana. Jadi kita bisa melihat kata orang tua dulu, mengapa kau mamak 9 ini pakai gala 9. Mengapa kau 2 balik kau memakai gala 2 balik. Nah, itulah pernak-pernik yang dibahas kemarin ketika mereka seperti itu. Nah, itu yang saya inginkan. Saya selaku penari pada saat itu selalu melaksanakan tarian. Dalam kesenian Sikambang itu yang dilakukan pada awal tampil yakni tari sapu tangan. Ya. Atau namanya disebut tari kapri. Padahal sebenarnya musiknya yang kapri, Iya, kan? Nama tarinya sapu tangan. Sapu tangan tapi disebut juga sebagai tarian kapri, diiringi dengan musik kapri. Iya. Kemudian setelah selesai itu tari sapu tangan, itu marapulenya duduk di kereta-kereta, anak daronya duduk di para tekolot. Nah, kemudian lanjut lagi tari yang namanya Kapulo Pinang. Ya. Atau tari payung dengan musik Kapulo Pinang, ya itu. Nah, setelah itu masuklah tari lagu duo atau tari selendang, ya. Nah, setelah selesai itu datanglah nantinya berdamping. Nah, pada saat berdamping marapule berdiri, kemudian sampai dengan menuju ke kamar para kereta-kereta tempat anak daro. Nah, setelah selesai di situ nanti ada jawe biduk haluan kami. Itu nanti pantunnya nanti masuklah marapule duduk bersanding sama anak daronya di para tekolot. Nah, ketika itu kan prosesinya, Ya, berarti kan kita prosesi, bicara ya. soal prosesi. Maka saya ingin mengatakan bahwa sebuah pernikahan adat pesisir memang prosesinya sudah Ya. jelas seperti itu. Nah, sekarang kita melihat kondisinya adalah pada saat itu masyarakat atau kita katakanlah karena begini, pada zaman dulu itu kita anggaplah kita bernostalgia di Pak sama saya. Kebetulan barangkali Ibu Jubaidah dan kawan-kawannya dari Grup Sikambang itu memang di acara adatnya. Kebetulan saya di acara hiburan modernnya kan begitu. Kita sering ketemu malam karena biasanya kan ini kan malam ya tampil ya. Sampai subuh. Saya malah berpikiran pada waktu itu, alhamdulillah ada Sikambang. Kami sedikit tampilnya lebih banyak Sikambang yang lain. Nah, kita sering bergabung bahkan satu ketika saya juga ini ada dulu namanya guru kami dengan Ibu Jubaidah almarhum Pak Tabrani Tumbur Marbun, ya, atau kami manggilnya Pak Tumbur, sering bergabung bersama. Ibu Jubaidah sebagai penari, kemudian saya ikut di gelombang 12. Nah, pada waktu itu begini pada bergelombang ya, gelombang lagu maksudnya. Nah, pada waktu itu yang dikatakan oleh Pak Kastamasa tadi bahwa kita itu tampil, saya kalau tidak salah ingat itu di Telkom ini dulu tampilnya ya. Memang kita tampil ketika menyambut pejabat. Nah, masyarakat pada waktu itu antusias ini melihat kita di pinggir jalan, karena kalau gelombang 12 itu kan langsung di jalanan itu tampil. Masyarakat sangat antusias melihat kita tampil. Nah, antusias masyarakat itu yang kita lihat di zaman dulu itu, apakah itu hanya sekedar karena pada waktu itu tidak ada hiburan, atau memang Sikambang itu memang sangat dicintai oleh masyarakat kita? Ya. Nah, ini bagaimana Ibu? Baik. Sebenarnya pada zaman dulu
masyarakat kita sangat mencintai budaya pesisir ini. Ya. Sikambang ini sangat mencintai. Kenapa? Karena dalam setiap perhelatan yang seperti saya katakan itu merupakan satu kebanggaan bagi masyarakat apabila mereka melakukan prosesi pernikahan dengan Sikambang ini. Berarti minat masyarakat memang betul-betul Sangat tinggi, mencintai, sangat tinggi, ya. Berkaitan dengan moral ini. Iya. Masalah moral. Kalau memang satu keluarga membuat perhelatan acara pernikahan itu tidak membuat acara itu asa terhina. Iya, itu. Sehingga sudah menjiwa ini kesenian Sikambang sebenarnya. Bangga menjadi keluarga. Iya. Makanya di situ semiskin-miskin orang dulu Berupaya. itu bisa ditanggulangi dengan acara kampung-kampung Iya. namanya. Ya, itu tadi itulah. Jadi melalui kampung-kampung inilah bisa terbantu orang Sikambang. yang tidak banyak. Minimal dia yang Gala sembilan tadi. kambing itu Iya, gala Gala sembilan. sembilan. Nah, itulah. Ini Pak Kastamangsa sudah menceritakan pengalamannya sebagai pemerhati lah seperti itu. Ibu Jubaidah ini sebagai pelaku, dan saya juga pada waktu itu ikut sebagai pelaku. Iya. Cuma posisi saya sekarang tidak jadi pelakunya. Iya. Nah, dari gambaran yang diceritakan oleh Pak Kastamangsa, Ibu Jubaidah, Ibu menurut saya melihatnya seperti apa? Bukan sekarang ya, seolah membayangkan zaman dulu itu seperti apa? Sangat kagum dengan kesenian Sikambang yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini. Sangat luar biasa, Pak. Ya, Iya. nanti akan kita lanjutkan lagi karena kita akan ngobrol dengan Ibu Mulyasar ini adalah tentang Sikambang zaman sekarang. Ya, kalau zaman dulu pasti dia belum bahkan barangkali belum lahir. Ya, Ibu Jubaidah. Kalau Pak Kastamangsa sudah jelas, Ibu Jubaidah sudah jelas karena memang sejak dulu Sikambang ini saya juga pada waktu sangat berminat. Kenapa? Sesuatu yang membanggakan ketika saya tampil ditonton oleh orang banyak. Padahal ketika itu saya sangat susah mempelajari gerak gelombang 12 Iya. itu. Ya karena waktu itu saya masih SMA, Bu Jubaidah kan SPG pada waktu itu. SPG. Ya. Jadi sangat susah pada waktu itu, dan kita pada waktu itu nggak punya seragam yang lengkap yang sama, jadi masing-masing pakainya. Jadi nanti kita lanjutkan di sesi kedua obrolan budaya RRI Sibolga.
menyerahkan diri. Sahabat budaya, kembali kita lanjutkan ngobrol kita pada malam hari ini. Tadi kita sudah ngobrol tentang masa lalu dari zaman dulu lah ya, kesenian Sikambang kita ini. Sekarang kita akan bicara suasana atau kondisi terkini dari Sikambang. Nah, kita akan langsung kepada Pak Kastamansa dulu. Sekarang kita melihat kondisi, kita lepaskan dulu masalah pandemi ya, pandemi COVID-19 ini. Kita melihat suasana atau kondisi Sikambang kita ini sekarang sudah agak mulai tersisih. Sementara seperti yang saya lihat pesta-pesta perkawinan di daerah kita ini tidak lagi menjadikan Sikambang itu menjadi sesuatu yang utama, tapi hanya sekedar tempelan saja. Nah, Pak Kastamansa, bagaimana melihat ini kondisi sekarang ini Sikambang kita ini? Terima kasih Pak Keril, sahabat budaya dimanapun berada. Memang kita sangat prihatin kondisi sekarang ini terhadap budaya kita di daerah ini semoga Tapteng ini sudah mulai katakanlah barangkali lama-lama bisa menghilang barangkali dari ingatan generasi kita. Kalau saya melihat ada beberapa faktor barangkali. Pertama, karena perkembangan zaman orang mau instan semua pekerjaan. Ya, ini pengaruh kedua. Yang pengaruh kedua yang saya lihat dengan kondisi kita setelah reformasi. Setelah reformasi ini ada terjadi perubahan apa? Cara pandang, cara berpikir kita. Maka itulah saya menyampaikan itu di awal tadi. Iya. Mengapa saya katakan demikian? Dulu ada prinsip orang tua-tua dulu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, artinya di mana tempat dia berpijak, disitulah adat budaya dan segala macam yang menjadi kearifan lokal itu dilaksanakan. Itu zaman dulu ya kan? Iya. Kalau sekarang kan di mana langit dijunjung, di situ tanah dikapling. Iya. Inilah perbedaannya pemahaman tadi. Jadi mengapa saya katakan demikian? Sehingga masing-masing kelompok masyarakat yang berdiam di Sibolga ini dengan latar belakang daerahnya, dia kembali memunculkan kembali dari leluhurnya. Padahal dulu tidak.
dari latar belakang apapun dia, kalau sudah mau Sibolga dia sudah merasa orang pesisir. Dan di situ sudah tumbuh semangat Badusana namanya. Iya. Dulu Badusana ini Pak Keril tidak kena hubungan marga ini, tidak hubungan keluarga. Kalau kata orang tua kita, kalau istilah bahasa kita Sibolga ini, orang tua itu bukan berarti orang kan orang tua kita. Iya. Ada mak tua kita, ada mak tangga kita, ada mungkin oncu kita, saudara dari ibu kita kan itu, ada saudara dari kita. Kalau kata orang itu, Busana kita tuh ayah, pemilik kita dia ke bahasa Indonesia, lalu Busana itu, lalu pemilik itu. Situlah terikatnya, sehingga kita tidak ada merasa asing antara latar belakang sukunya A, B, C. Sudah menyatu menjadi orang Sibolga pesisir. Jadi sekarang itulah konsekuensi logis saya tengok berkaitan dengan reformasi tadi. Jadi masing-masing orang yang berlatar belakang budaya mengembangkan budaya di sini. Kalau tadi Pak Kerry bertanya tentang kondisi sekarang, memang kita sangat prihatin. Namun apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya kalau menurut pemikiran saya begini. Karena kalau negara ini kan mungkin ada undang-undang seingat saya mengatur tentang pelestarian budaya. Iya. Kalau ingat saya di situ undang-undang itu setiap daerah bertanggung jawab secara sepenuhnya melestarikan budaya daerah sendiri. Berarti arahnya seperti Pak Kastamasa katakan tadi bahwa tanggung jawab melestarikan budaya daerah ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja. Iya. Ada beberapa pihak dalam hal ini barangkali masyarakat dan pemerintah. Betul, Pak. Sekarang kita akan bicara dulu dari satu sisi. Masyarakat kita sendiri bagaimana dengan melestarikan budaya Sekambang kita ini? Kalau saya melihat Pak Kerel, karena kebetulan tuntutan kehidupan kita sekarang ini kan terlalu besar, tidak seperti dulu. Dulu tuntutan kehidupan ini hanya terbatas barangkali kebutuhan, katakanlah kebutuhan hidup saja. Sekarang kan banyak kebutuhan yang harus dibutuhkan. Sehingga dulu orang berani berkorban. Kemudian dulu situasi keekonomi, contoh, orang dahulu ke laut Pak Kerel 1 hari bisa terpenuhinya hidupnya 1 minggu. Karena mengapa? Karena agak ikan dulu agak lumayan, agak kebutuhan lain agak rendah. Sekarang tidak semua naik dia. Karena kadang-kadang orang pergi ke laut 1 hari, kadang-kadang bisa terbelinya 1 emas. Di samping kebutuhan hidup sehari-harinya. Ya sama seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa kita pun dulu bersama Ibu Jai, kami juga tidak dapat honor pada waktu itu. Iya. Hanya sekedar uang jajan saja. Artinya waktu itu kesadaran. Iya. Dulu apabila dia pelaku adat, dia ada kebanggaan moral. Tidak karena uang dia. Iya. Ada kebanggaan moral. Maka dulu setiap ada rencana suatu kampung itu mau pesta pernikahan, katakanlah barangkali hari Minggu. Iya. Itu mulai dari hari Kamis itu, yang ke laut itu tidak lagi ke laut dia. Karena ada istilah mengambil hari namanya. Iya. Itu biasanya setahu saya hari Kamis. Mulai dari situ orang itu tidak ke laut lagi. Nah sekarang Kondisi gimana? sekarang itu yang barangkali tidak bisa berlaku lagi karena tuntutan kehidupan mengejar kebutuhan itu sehingga orang lari. Jadi sini kan diperlukan barangkali untuk pelestarian ini adanya katakanlah barangkali pengadaan dana. Iya. Ya. Dan itu kan tentunya kita harapkan pihak pemerintah bisa mengambil suatu inisiatif. Bagaimana saya yakin dan percaya setiap daerah itu punya anggaran dana untuk pelestarian budaya. Ya, saya mengatakan seperti ini bahwa sebenarnya kalau kita sudah bicara soal dana, soal anggaran, maka itu memang klasik sekali bahwa kita harus mengatakan harus ada anggaran, harus ada biaya. Namun kesadaran masyarakat sendiri untuk melestarikan budaya seperti apa? Sementara yang kita lihat apa? Dia orang mampu, tapi tidak main organ tunggal atau keyboard 3 hari 3 malam yang dimainkan. Harus kita akui bahwa sebenarnya zaman sekarang ini kesenian Sekambang kita ini memang agak menyedihkan. Nah, sekarang Ibu Jubaidah ini kan sebagai seorang kepala sekolah. Nah, di sekolah Ibu di SMP Negeri 1 itu bagaimana Ibu? Apakah setahu saya pernah lihat Ibu Jubaidah pernah mendatangkan pelatih, atau katakanlah pelatih seperti itu ke SMP Negeri 1 itu untuk Sekambang ini. Ceritanya bagaimana Ibu Jubaidah? Terkait tentang masalah Sekambang ini, kondisinya saat ini itu memang sangat prihatin sekali. Saya selaku pelaku budaya pun sangat miris melihatnya, Pak Kera. Iya. Sangat miris sekali. Rasanya ingin menangis lah rasanya. Jangan nangis. Ya. Saya tidak bisa membujuk seperti dulu lagi. Iya, rasanya ingin menangis, sedih banget.
yang melihat keadaan kondisi budaya Sikambang kita yang nyata-nyatanya sudah sangat hilang lah, mungkin hampir tidak nampak lagi ya. Ini faktornya sebenarnya tergantung kepada kita sendiri. Artinya masyarakat kita memang sudah tidak peduli lagi ya dengan kondisi Sikambang kita ini. Kemudian pelaku Sikambang itu sendiri pun sebenarnya mereka tidak berpikiran luas, tidak berpikiran luas untuk meregenerasi, sehingga hilanglah Sikambang kita itu. Kalau boleh bisa kita lihat untuk kota Sibolga itu pemain Sikambangnya sudah bisa hitung jari. Sudah bisa hitung jari. Karena untuk yang senior sudah sangat tua. Bahkan pemain akordeonnya saja pun itu sudah sangat sulit dicari. Apalagi biola, apalagi biola. Berarti saya salah. Kemudian apalagi mengenai singkadu. Singkadu itu tidak ada lagi pemainnya di Tagalog. Tidak ada lagi yang tahu. Karena yang bapak itu kan lagi udah meninggal Bapak itu. Jadi makanya saya bilang kalau andai kata kita mau melatihkan singkadu, nggak tahu lagi kita bagaimana cara melatihnya. Nah itu. Jadi terkait dengan masalah itu, saya bercita-cita, saya ingin mengangkat kembali bagaimana kesenian Sikambang ini dilihat oleh generasi muda saat ini. Kenapa? Karena generasi muda ini lebih suka dia budaya asing ketimbang budayanya sendiri. Maka saya bercita-cita ingin begitu. Bahkan saya, Pak Khairil, sekarang ini juga ingin mewujudkan cita-cita bagaimana prosesi pernikahan adat pesisir Sibolga itu dibuat dalam satu video gitu. Kan supaya generasi nanti tahu bahwa inilah adat budaya prosesi pernikahan pesisir Sibolga dulu. Sangat indah dan menarik. Supaya mereka tahu walaupun tidak dilaksanakan pada saat ini. Kan begitu. Jadi selaku kepala sekolah saya di SMP Negeri 1 Sibolga, saya menghidupkan kembali kesenian Sikambang ini, baik itu tarinya, musiknya, kemudian galombangnya, randainya, talibunnya, itu saya hidupkan di SMP Negeri 1 Sibolga lagi. Hanya di situ kapasitas saya, karena saya kepala sekolah. Nah, anak-anaknya saya didik, saya panggil pelatihnya, ya saya panggil pelatihnya Oge Sayang untuk pelatih gendangnya. Kemudian saya panggil lagi dari jago-jago untuk pemain biola, itu ada Oge Iril juga namanya. Nah, kemudian pelatih gendangnya Oge Sayang. Nah, itu saya suruh dilatih. Dan saya untuk tarinya saya terjun langsung melatih menarinya bersama dengan si Dia, ada Dahlia Sinaga ya. Nah itu juga pelatihnya. Nah makanya saya katakan itulah sekarang yang saya inginkan. Nah sebagai wujud kepedulian terhadap budaya pesisir ini, saya beserta lembaga budaya dan dewan kesenian berjuang agar tingkat SMP itu bisa memiliki buku budaya. Nah, buku seni budaya pesisir itu sudah dipakai untuk tingkat SMP sekota Sibolga dan juga Tapten. Iya, jelas bahwa Ibu Beda sebagai kepala sekolah dalam hal ini adalah berusaha untuk kembali mengangkat kesenian Sikambang ini dengan murid-murid yang ada di SMP Negeri 1 itu. Dan saya tahu itu, bahkan mungkin tidak hanya itu, sekolah Ibu Jubaidah ini barusan meraih prestasi di FLBS. Dapat ke tingkat nasional ya. Beberapa teman-teman baik itu pelatih tari, baik sanggar yang ada sudah berusaha sebenarnya untuk memajukan ini. Nah, menurut Ibu ya gimana nih? Jadi menurut pengamatan saya Pak, memang kalau muda-mudi ini lebih cenderung bosan dengan kegiatan ataupun kesenian Sikambang karena mungkin menurut mereka tidak modern. Ya, jadi ini sebenarnya faktor pengaruh dari perkembangan zaman globalisasi. Jadi memang kalau saya pribadi alangkah lebih baiknya pemerintah dan juga orang-orang yang berkepentingan di Sibolga ini membuat event, banyak-banyak deh buat event gitu ya Pak. Yang sifatnya ke pesisir ini ya? Bukan hanya ke pesisir, maksudnya kolaborasi gitu Pak. Kalau hanya pesisir saja mungkin sedikit itu peminatnya kalau muda. Tapi kalau kita kolaborasi dari mulai mungkin kita
gabung ini band sama si Kambang gitu. Ya. Mungkin itu peminatnya remaja-remaja itu bakalan mau. Bagaimana cara kita musik si Kambang ini diminati dengan kolaborasi tadi, tidak hanya sekedar event, ya? Karena harus kita akui kita tidak punya tempat untuk tampil di Sibolga ini. Iya. Ya, kita tidak punya tempat untuk tampil. Kalau soal tadi Ibu Zubaida mengatakan dia berkeinginan untuk membuat sebuah video tentang prosesi pernikahan, itu sebenarnya kita juga sudah pernah buat itu, Pak, sama saya waktu pernikahan yang dibuat video. Ya, itu sudah kita buat video. Tapi itulah yang saya katakan tadi, bahwa tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab hanya sebelah pihak saja, tapi tentu dari berbagai orang. Event kita si Kambang itu hanya sekarang ini hanya dipakai ketika pejabat datang. Tapi adakah satu ketika ini khusus ditampilkan? Tidak. Itu yang terjadi sekarang ini, sehingga membuat generasi kita ini ngapain pelajari musik Kambang, nggak pernah tampil, mending pakai hip hop. Tidak ada wadahnya tempat anak ini untuk nampil gitu. Memang setelah mendengarkan tadi apa penjelasan dari Ibu Kepala SMP Negeri 1 dengan guru keseniannya, saya sangat sependapat dengan beliau-beliau ini. Adanya event-event tertentu, upaya pelestarian budaya itu terhadap generasi muda. Cuma saya juga kurang sependapat kalau dia fokus kolaborasi dengan mengabaikan yang asli. Artinya versi asli tetap kita buat eventnya. Iya, benar. Event kolaborasi untuk hiburan oke saja. Mengapa saya katakan demikian? Kalau kita tetap mengedepankan identitas dan jati diri Sibolga tertekan dengan budaya pesisirnya, kita harus tetap mempertahankan aslinya. Saya lebih cenderung itu. Cuma kita perlu ada istilah daya cipta untuk bagaimana menciptakan hal yang baru yang sifatnya hiburan. Maksud kita itu dengan mengangkat tadi pemikiran daripada adik kita ini, dengan semua sekolah ini juga ada kegiatan kesenian. Kan setiap momen tertentu, katakanlah hari ulang tahun Sibolga, antar sekolah ada festivalnya kan begitu. Jadi mereka lebih semangat. Kalau hal-hal seperti itu hanya sebelah pihak, maka ini sampai kapanpun tidak akan bisa terangkat. Kalau tadi kata Pak Kastamansa bahwa pihak pemerintah melalui dinas sebenarnya kita ini juga punya dewan kesenian yang dulu maksudnya seperti itu loh, merangkul semua sanggar-sanggar yang ada, baik sanggar-sanggar yang umum dari sekolah-sekolah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini hanya sekedar tanggung jawab sebelah pihak, tapi karena tanggung jawab kita semua. Makanya kenapa kita juga dari RRI mengangkat kesenian pesisir ini juga merupakan satu tanggung jawab moral. Kami mungkin berjuangnya dari bidang seperti ini. Terkait tentang kesenian si Kambang kita di Sibolga Tating ini, memang seperti yang saya katakan tadi, sangat miris ya. Tapi itu kembali kepada kita selaku masyarakat, apakah kita mencintai budaya kita itu atau tidak. Kalau kita mencintai budaya kita itu, berarti ada keinginan kita untuk mempertahankannya. Nah, apabila pemerintah Kota Sibolga dan pemerintah Tapteng punya keinginan untuk melestarikan, tapi masyarakatnya juga tidak mau dilestarikan, itu juga tidak terjadi, tidak ada gunanya. Jadi harus ada duet, harus ada terjadi duet. Masyarakat punya keinginan untuk melestarikan, dimajukan oleh pemerintah daerah setempat. Nah itu baru sah. Nah di sanggar-sanggar, terkait dengan pemerintah kita yang notabene-nya adalah putra-putra terbaik daerah kita sendiri, itu sudah ada juga Pak Mamat Kastamansa, sudah ada. Artinya kalau yang Kota Sibolga itu sanggarnya memang ditempatkan di SMP Negeri 1 Sibolga. Itu karena Sibolga ini ada plus budayanya, Mama. Semua peralatan kita diberikan oleh mereka. Latihlah dulu anak-anak itu mereka mengatakan. Nah itu kalau untuk Tapteng itu itu kalau sekolahnya ada Al-Muslimin ya. Tapi kalau untuk masyarakatnya itu Pak Bupati itu sudah menyuruh untuk melatih si Kambang senior.
Sudah ada Pak, sudah ada Mama Kasaman saya ya, sudah ada yang dilaksanakan oleh Pak Bupati Tapanuli Tengah, Sikambang pelatihan Sikambang senior, dan peralatannya juga sudah diberikan itu, ya sudah diberikan, sudah diantisipasi, dan latihannya tetap di SMP 1. Nah untuk sementara, karena belum ada tempat latihan, belum ada kantor untuk latihan, cobalah dulu latihan di SMP 1, itu sudah juga sebagai bentuk salah satu kecintaan dari pemimpin kita. Namun masalahnya masyarakat kita yang dilatih ini Mama kadang datang tidak datang, jadi macam mana mau berlatihan? Jadi itulah masalahnya sekarang. Alatnya sudah ada, pelatihnya juga sudah ada, anggota yang dilatih ada, tapi hari ini datang, besok tidak datang, hari ini datang, besok tidak datang. Jadi kapan klubnya pelatihan itu? Ya. Nah inilah sebenarnya. Sebenarnya kan ini akan berkaitan seperti yang disampaikan oleh Bu Mulia Saardari bahwa minat generasi kita saat ini adalah harusnya diberi rangsangan dulu. Karena apa? Kesalahan kita selama ini adalah, saya akui itu sebuah kesalahan. Ketika kita mau mengangkat kesenian Sikambang ini, memang kita jejali langsung dengan Sikambangnya. Kenapa tidak kita kasih dulu istilahnya bunga-bunganya dulu sebelum masuk ke Sikambang ini? Supaya minat, kita menumbuhkan minat dulu. Karena kalau tidak ada minat sama sekali, maka ini akan lewat begitu saja. Saya percaya bahwa kesenian Sikambang ini tetap akan lestari. Karena memang masih ada orang-orang seperti Ibu Jubaida, Ibu Musyair, Pak Kastamansyah yang melestarikan. Kalau yang namanya keinginan, semua orang punya keinginan sesuatu yang baik. Tidak pernah ada orang yang berkeinginan yang tidak baik. Kita ingin Sikambang ini terangkat. Ada wadah bagi para seniman-seniman Sikambang kita yang lebih generasi muda saat ini. Kenapa SMP 1 bisa? Karena di situ ada Ibu Jubaida. Kan begitu. Di sekolah lain kenapa tidak bisa? Karena memang tidak ada orang yang minat soal itu. Itu harus kita pikirkan, dan secara psikologi bahwa mau seperti apapun pemerintah ingin menerapkan harus setiap sekolah ini ada, tidak akan bisa. Baik, sahabat budaya, tadi saya katakan bahwa perbincangan ini kalau kita lanjutkan akan 3 hari 3 malam tidak selesai, karena ini memang sesuatu yang sangat menarik. Maka sampai di sini obrolan budaya kita pada malam hari ini. Balagu biduk di kualo, biduk pincalang babalik haluan. Tentulah kadang salah dikato, mudah-mudahan samu dimaafkan. Siamat bintang siamat ketiga bintang kuyulago, sanak panonton sarjana minta selamat, kami pun yang hadir pada malam hari itu tidak pulau di Tempo Maro. Sampai di sini jumpa kita di acara obrolan budaya RRI Sibolga. Sampai jumpa. Hari di mana bintang menanggi hari, kalaulah indah karenaulah Tuhan sayang, kalaulah indah karenaulah Tuhan, indahlah nyolah kami kemari, sampailah kemari. Indahlah kami sampai kemari. Pisanglah ane baola balai, pisanglah ane baola balai, masalahnya sebuah peti dalamlah peti, masa